Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Alhamdulillahilladzi razaqana sihhatan wa afiyatan wa salamatan. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlis wa fi hadzal makan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati Rektor STAIN Palopo pada masanya, yaitu ayahanda guru Bapak Profesor Dr. Said Ahmad Mahmud, ya. Kita doakan beliau dan semua guru-guru kita dipanjangkan umur, disehatkan dan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo, Bapak Profesor Dr. Abdul Pirol MAG, dan seluruh para wakil rektor, para dekan, para pejabat struktural, para dosen, para pembimbing yang berkesempatan hadir pada silaturahim siang hari ini. Teman-teman dari Bank Syariah Indonesia, terima kasih atas kehadirannya juga. Dan saya lihat di situ ada tulisan sponsorship, ya. Emangnya ada sponsor apa BS ini, Pak? Kalau cuma dikasih apa namanya nih, backdrop, itu bukan sponsorship. Tapi kalau nanti ada beasiswa dari BSI, nah itu baru sponsorship. Ya, BSI Palopo insya Allah akan selalu menjadi bagian dari pengembangan Institut Agama Islam Negeri Palopo yang kita doakan mudah-mudahan tidak lama menjadi Universitas Islam Negeri Palopo, menjadi kebanggaan untuk pendidikan tinggi Islam di Tanah Luwu yang kita banggakan bersama. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para pimpinan, para tokoh budaya, baik yang dari Luwu, Bugis, Makassar, ya, Mamuju, Manda, dan juga ada dari Sasak juga Pak Rektor di sini. Ada tokoh-tokoh dari Sasak yang sebenarnya kalau kami di NTB antara Sasak dan Bugis itu seperti satu. Buktinya kasat mata. Hampir sepanjang pantai Pulau Lombok dan bahkan Pulau Sumbawa itu isinya adalah penduduknya semuanya orang Bugis. Jadi kami sudah mengenal para Daeng, kami sudah mengenal tokoh-tokoh Bugis, ya, yang ikut membangun NTB jauh sebelum kami orang NTB itu datang ke tanah Sulawesi ini. Karena alhamdulillah pertalian kita itu sangat kuat dan demikian banyak faktor, ya, yang menyatukan dan mendekatkan hati antara kita semua sebagai sesama anak bangsa. Anandaku, para mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati dan saya banggakan, kita doakan fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka akal fikiran Ananda semua mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini saya diberi tajuk kuliah umum, tema membangun ekosistem ekonomi syariah dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Tema ini mengingatkan saya pada PowerPoint Bapak Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Saya nggak tahu siapa yang buatin. Jadi beliau dalam banyak kesempatan ketika berkeliling, ya, itu menyampaikan tentang pentingnya untuk membangun ekosistem ekonomi syariah dalam ikhtiar kita untuk membangun ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Jadi kalau yang paling pas sebenarnya ini ya Pak Erick Thohir menyampaikan ini, ya.
karena beliau juga menjadi ketua dari Masyarakat Ekonomi Syariah. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, kita urun rembuk saja, kita diskusi saja. Karena itu saya mungkin tidak lama menyampaikan musyarakah atau sharing pemikiran pada siang hari ini, dan selebihnya insya Allah nanti mudah-mudahan ada waktu untuk kita sedikit diskusi ya Pak Rektor ya. Dan dengan itu maka sempurnalah proses menuntut ilmu kita pada hari ini, karena proses menuntut ilmu yang terbaik adalah apabila di dalamnya itu ada mudzakarah atau diskusi. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat tema ini ya tentu saja yang paling cepat ya kita ingat ya, atau kita coba untuk telaah adalah bagaimana maraji' kita sebagai umat Islam atau prime resources dari kita berupa Al-Quran dan hadis bicara tentang ekonomi. Ada satu hal yang sangat sederhana kalau kita ingin tahu bagaimana Islam memandang satu masalah dalam kehidupan. Masalah itu penting, sangat penting atau biasa-biasa saja. Kata para ulama, kita bisa melihat penting atau tidak pentingnya sesuatu dalam kehidupan dengan melihat bagaimana Al-Quran bicara tentang sesuatu itu. Kalau Al-Quran membicarakan sesuatu itu dengan penuh kesungguhan, Al-Quran mengelaborasi sesuatu itu secara mendetail, Al-Quran memberikan tidak hanya prinsip-prinsip tentang sesuatu itu, tapi bahkan juga contoh praktik dalam kehidupan, maka itu artinya sesuatu itu penting. Tapi kalau Al-Quran hanya membahasnya sekilas saja, Al-Quran membicarakannya hanya satu baris saja, maka bisa jadi sesuatu itu tidaklah terlalu penting untuk kehidupan atau interaksi keuangan. Kenapa? Ya, karena ternyata memang interaksi keuangan itu banyak sekali lubang-lubangnya. Kalau ada yang jatuh ke lubang itu, pasti ada kezoliman di situ. Kalau ada yang jatuh di lubang itu, pasti ada manipulasi. Ada sesuatu yang koruptif. Ada sesuatu yang sifatnya eksploitatif. Yang satu untung besar, tapi yang satu habis rugi. Maka didetailkan oleh Allah. Beda ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang kewajiban sholat misalnya. Itu biasanya ringkas-ringkas, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tapi ketika bicara tentang ekonomi ya, karena di dalam ekonomi itu banyak sekali kepentingan. Di situ syahwat ya, salah satu syahwat yang tertinggi adalah syahwat memiliki harta. Kalau kita lihat di dalam ayat zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Bahkan juga ya, ini sekadar ilustrasi saja, dalam kitab-kitab fikih kita yang membahas tentang ibadat, bagaimana detailnya ulama-ulama kita ya. Dan kemudian dibahas oleh kita ya, ketika kita di pesantren misalnya ya, itu bahkan tidak sedikit pesantren yang selesai belajar fikih ketika dia selesai bab ibadah, muamalahnya tidak pernah dipelajari. Maka bisa jadi kita sholatnya bagus sekali, wudhunya sudah isbagul, wudhunya sudah sempurna, basuh tangan selalu lewat
apa nih namanya? Siku. Basuh muka selalu lewat batas tumbuhnya rambut. Semua isbagul wudhu. Tapi begitu kita ke pasar, kita tidak tahu tuntunan-tuntunan Islam dalam bermuamalah. Karena berislam kita tumbuh dan berkembang dengan memperkuat aspek akidah, memperkuat aspek ritual ibadah, tapi aspek muamalahnya hampir-hampir kita tinggalkan. Karena itu mohon maaf, kalau kasus kami di Lombok, justru yang paling banyak jadi rentenir itu adalah Pak Haji. Nggak tahu saya di sini. Ada nggak rentenir Pak Haji di sini? Ada? Ada rentenir nggak di Palopo? Pakai topi haji, saat itu ada orang butuh, dia rentenirkan. Dan dia merasa itu biasa-biasa saja. Kenapa? Mungkin ketika kecil dia belajar fikih ibadah sampai khatam, tapi dia tidak pernah mendapatkan pengetahuan tentang fiqhul muamalah. Dia tidak tahu tentang transaksi keuangan. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, bapak-bapak, ibu, sudah tiba saatnya untuk kita semua memiliki posisi ya geostrategis ya, dari sisi perdagangan, politik juga sedikit, tapi perdagangan terutama karena dia berada di lintasan ya, berada di lintasan perdagangan internasional yang dari Syam, yang dari Yaman ya, kemudian yang dari Irak, yang dari Istanbul ya, Bizantinia pada waktu itu ya. Maka ada di tengah. Maka Hashim kemudian memanfaatkan keuntungan ya geostrategik itu untuk menjadikan Mekah sebagai kota jasa terhebat, terbaik pada masa itu. Dia tidak punya sumber daya alam, tapi dia punya posisi. Maka orang-orang Mekah itu menerima semua barang dagangan dari manapun, lalu di situ ditaruh, lalu didistribusikan ke kota-kota perdagangan internasional pada waktu itu. Maka pada musim dingin dikirim ke Syam, daerah Damaskus, ya, Syria sekarang. Ketika musim panas dikirim ke Yaman. Itulah li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Nah, fakta perdagangan ini disebutkan oleh Al-Qur'an. Lalu ketika Rasulullah SAW diutus, kemudian terbentuklah masyarakat Islam di Madinah, Nabi SAW tidak merusak fakta perdagangan ini, tapi justru dikokohkan dan disempurnakan. Bahkan fakta perdagangan ini kemudian tidak hanya menjadikan Mekah Madinah sebagai pusat jasa, ya, tetapi juga menjadi pusat produksi. Kalau dulu Makkah itu hanya punya pedagang-pedagang yang hebat tanpa sumber daya, ketika Nabi pindah ke Madinah, Madinah itu adalah tanah subur yang memungkinkan untuk berkembangnya pertanian dengan baik. Maka menjadi sempurnalah Mekah Madinah itu. Keduanya kemudian membentuk satu ekosistem ekonomi. Dan itulah yang menjadi murtakazat asasiyah lintisyaratil hadaratil islamiyah. Itu yang menjadi pilar, ya, murtakaz itu pilar, soko guru, bukan hanya tiang-tiang kecil, tapi tiang utama. Dia menjadi fondasi bagi tersebarnya peradaban Islam karena kekuatan ekonomi itu. Memangnya Ananda pikir mengirim pasukan, ya, jangankan pergi jauh, membentuk garis pertahanan saja itu biayanya mahal sekali. Bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan karena keuntungannya ketika berdagang di Madinah itu kemudian menyumbangkan sampai 2000 onta dengan isinya. 2000 onta.
dengan isinya, artinya dengan barang yang ada di punggungnya itu, yang nilainya itu kalau kita rupiahkan sekarang bisa sampai 300 miliar sekali nyumbang. 300 miliar. Pernah dengar ada orang nyumbang konglomerat sekali nyumbang 300 miliar? Nggak ada. Dari mana dia mendapatkan itu? Bukan dengan istighosah, bukan dengan zikir dari pagi sampai malam, tidak, tapi dari berdagang. Itu Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa penyebaran Islam sepanjang sejarah, terutama pada 3 abad awal keemasannya, itu sangat ditopang oleh kemajuan ekonomi yang tumbuh di masyarakat Islam pada waktu itu. Ketika sumber-sumber daya ekonomi itu mulai berkurang dalam 2 makna. Pertama, berkurang dalam arti dia banyak tapi distribusinya tidak merata. Maka kemudian terjadilah penumpukan kekayaan pada masa-masa sebagian khalifah itu, ya. Kekayaan itu numpuk, ya, memusat kepada orang-orang yang berkuasa. Kekayaan itu memusat kepada kelompok-kelompok yang kecil saja. Ada banyak, bahkan berlipat hasilnya, tetapi tidak terdistribusi dengan baik. Maka kuranglah kemampuan, ya, negara untuk kemudian menjalankan fungsi-fungsinya sebagai negara. Atau yang kedua, memang sumber dayanya semakin berkurang. Karena ada yang kemudian habis, atau ada daerah-daerah tertentu yang karena tidak lagi umat Islam memiliki kemampuan untuk mempertahankan wilayah itu, akhirnya diambil oleh orang dengan semua sumber daya yang ada di dalamnya. Tapi intinya adalah mata in hasaral iqtisad in hasaratil hadarah. Ketika ekonomi itu surut, maka surut pula daya berkembang dari satu peradaban. Jadi karena itu pada hari ini sebenarnya kita bapak-bapak, ibu dan ananda semua, kita ini sedang mencoba, ya, untuk kembali membangun apa yang dulu pernah ada di tengah-tengah kita. Dalam konteks dunia Islam secara global, ya, artinya peradaban Islam, ekonomi umat Islam itu cukup menjadi buktinya apa yang disebut dengan Silk Road hari ini, Jalan Sutra. Jalan Sutra itu kan dibentuk oleh para pedagang Muslim yang menghubungkan titik-titik penting dari perdagangan di Asia Tengah. Lalu mereka siapkan titik-titik perdagangan tradisional itu dengan semua yang dibutuhkan. Dimanajemen dengan baik. Dibuatlah sistem logistik internasional, bukan nasional. Ya, dengan terminal-terminal singgah. Jadi kalau pedagang mau berangkat dari Madinah, misalnya dia mau pergi ke Istanbul, dia sudah tahu berapa yang mesti dia bawa. Karena dia tahu ada sekian persinggahan. Jaraknya antara satu persinggahan dengan satu persinggahan yang lain sekian kilo. Maka bekal makanan yang harus saya bawa itu sekian. Itu manajemen logistik. Dan itu sifatnya transnasional, melintasi batas-batas. Itu sudah punya kita. Nah, kemudian itu hilang habis. Sekarang China itu membuat obor namanya. Obor itu adalah apa? Saya lupa singkatannya. Tapi intinya obor itu adalah membangun jejaring ekonomi global berbasis pada jalur sutra yang dulu pernah dikembangkan oleh umat Islam. Itu dari sisi dunia. Kalau dari sisi Indonesia, apakah kita pernah punya ekosistem ekonomi syariah yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dan bisa menopang, ya, perkembangan peradaban di Indonesia? Jawabannya iya. Cukup menjadi bukti, ya, bahwa sampai beberapa tahun terakhir, ya, sampai beberapa tahun terakhir, koperasi terbesar di Indonesia itu
adalah koperasi Batik Pekalongan, yang mana anggota-anggotanya adalah pengusaha-pengusaha muslim yang ada di Pekalongan sana, yang kemudian membuat satu koperasi yang sangat besar, asetnya sampai triliunan. Itu menggambarkan bahwa ada aktivitas ekonomi yang sangat besar yang telah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kita. Nah, karena itu Bapak-bapak dan Ibu saudara sekalian, membangun ini sebenarnya bukan binaun minal adam, bukan membangun dari tidak ada, tetapi i'adatul bina, ya, membangun kembali ekosistem ekonomi syariah, ya. Dan kemudian kita kontekstualkan pada hari ini bagaimana agar ekonomi syariah yang pernah menjadi bagian yang sangat besar, ya, di dalam ekonomi kita sebagai satu bangsa, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, bagaimana ekonomi syariah ini dengan nilai-nilai yang ada itu mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi nasional ke depan. Nah, karena itu maka tentu harapannya adalah kalau kita bicara tentang menggali khazanah yang kita miliki, ya perguruan tinggi lah yang memiliki bahan yang paling lengkap untuk menggali itu semua. Karena referensinya ada di perguruan tinggi. Karena orang-orang pintar yang bisa mengkaji itu juga ada di IAIN Palopo ini. Karena itu semua gerakan-gerakan, ya, membangun ekosistem ekonomi syariah harus berbasis, ya, pada fakta-fakta objektif yang dapat ditemukan oleh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dunia akademik. Karena setiap kali kita mengembangkan sesuatu tanpa berbasis data yang kuat, tanpa berbasis atau divalidasi oleh pendekatan-pendekatan keilmuan yang bertanggung jawab, maka dia tidak akan mampu sustain dan bertahan lama. Nah, oleh karena itu pada hari ini ada BSI. BSI ini penting Pak Rektor, ya, mohon dibantu BSI. Saya nggak tahu IAIN Palopo sudah menjadikan BSI sebagai mitranya atau belum. Alhamdulillah. Harus Pak Rektor, ya, apalagi BSI itu baru saja 2 minggu yang lalu, ya, kurang lebih 2 minggu yang lalu itu mengangkat dan menetapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Pak Nizar Ali, Profesor Nizar Ali, sebagai salah satu komisaris dari Bank Syariah Indonesia. Maksudnya, ya, supaya IAIN Palopo ini itu menjadi mitra bagi BSI yang ada di Palopo, gitu. Udah nggak usah tengok-tengok bank yang lain. Nah, BSI ini penting Pak Rektor, tapi dia bukan segala-galanya, ya. BSI itu menempati posisi, ya, yang penting karena memang transaksi keuangan sekarang dan ke depan itu akan semakin kuat bergantung pada sistem perbankan. Tetapi tetap saja, ya, yang namanya institusi perbankan, dia tidak mungkin akan mampu menjalankan fungsinya dengan maksimal kecuali kalau dia memiliki kredibilitas kolektif yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Ada kredibilitas bahwa dia adalah institusi yang memang lahir, ya, dan memang bergerak dan memang berkontribusi yang nyata untuk kepentingan kemajuan masyarakat. Nah, saya berharap mudah-mudahan BSI, ya, bisa bersinergi dengan IAIN Palopo dan bersama-sama membangun, ya, ekosistem ekonomi syariah di Palopo ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Intinya adalah kita sudah terlalu lama meninggalkan amanah Allah ini, ya, berekonomi yang baik, berekonomi yang terhormat, berekonomi yang berkah, berekonomi yang membawa maslahat untuk semua, berekonomi yang sesuai dengan maqasidus syariah, ya, pada saat dimana kita banyak sekali menghabiskan energi untuk urusan khilafiyah, untuk katakanlah membangun ibadah mahdoh kita, itu bagus, tetapi akan lebih bagus lagi
Kalau kita mampu menunaikan pesan-pesan Al-Quran yang banyak sekali bertebaran, termasuk pesan Rasulullah SAW yang banyak sekali bertebaran, bahwa berekonomi yang baik itu bagian dari jalan mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada waktu dan mungkin ada beberapa hal, masukan-masukan, pandangan, kritik, gagasan, saya persilahkan dari bapak-bapak, ibu dan ananda semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah kepada Tuan Guru Bajang yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zainul Majdi LCMA yang telah memaparkan secara gamblang tentang membangun ekosistem ekonomi syariah dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Iya, dan mohon izin Tuan Guru, bisa kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin banyak hal yang ingin ditanyakan oleh audiens yang hadir pada siang hari ini, namun karena kita dibatasi oleh waktu, maka kami akan memberikan 2 kesempatan kepada 2 penanya. Yang pertama kami persilakan kepada Ayahanda Bapak Dr. Haji Bulu untuk memberikan pertanyaan. Yang kedua mungkin dari adik-adik mahasiswa. Iya, kami persilakan dengan hormat untuk penanya pertama, Ayahanda Haji Bulu K. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor IAIN Palopo dan para wakil Rektor IAIN Palopo, Bapak TGB Dr. Muhammad Zainul Majdi LCMA, yang terhormat yang saat ini selaku narasumber dalam kuliah umum, Kepala Cabang BSI Kota Palopo, dan hadirin hadirat yang sama berbahagia. Saya langsung bukan bertanya dan bukan pada esensi tema kuliah umum. Saya ingin mendapatkan penjelasan, dan dari penjelasan itu masuk bagian untuk mengenal secara baik identitas TGB Dr. Muhammad Zainul Majdi LCMA. Ini saya pikir penting karena itu kaitannya dengan membangun harmoni dalam berkomunikasi, termasuk membangun harmoni dalam berkehidupan. Yang saya minta penjelasan, apa itu tuan guru? Apa bedanya tuan guru dengan ustadz dan guru? Yang ketiga, apa itu tuan guru Bajang? Saya mohon maaf Ustadz, saya betul-betul ingin membangun harmoni dalam berkomunikasi. Berikut, Zainal Majdi itu bagaimana penjelasannya? Kalau ini jelas, maka ini ada hubungannya dengan hubungannya Makassar juga. Pak Majdi itu kan ada, dan itu ulama besar. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak TGB Dr. Muhammad Zainul Majdi LCMA. Mohon penjelasan. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Buluka atas permintaannya tentang identitas pemateri kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Oleh 3 hal. Yang pertama riba, yang kedua narkoba,
Yang ketiga korupsi. Berkaitan dengan riba, ini sebenarnya merusak ekonomi, termasuk di Indonesia, bahwa dengan adanya bank syariah, nampak riba itu belum hilang seluruhnya, tetapi yang menggembirakan sudah memakai nama syariah dan tujuannya untuk sedikit demi sedikit menghilangkan riba. Pertanyaan, apakah memang masih kita punya harapan tentang kemungkinan hilangnya riba di Indonesia, mengingat bahwa sistem keuangan kita masih dipegang oleh Bank Indonesia? Apakah mungkin suatu waktu nanti apakah kita membuat saingan dengan obor, lalu jalur kita bukan ke Cina tetapi ke negara-negara Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia dan negara kaya yang lain? Mohon penjelasan dan syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Prof pertanyaannya, dan kami persilakan satu orang mahasiswa bisa di sini, Dek. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Muhammad Zainul Majdi LCMA, yang telah hadir membawakan kuliah umum pada kesempatan hari ini di auditorium Yayan Palopo, dan yang kami hormati ayahanda dan ibunda kami, Bapak Ibu dosen Yayan Palopo, dan juga seluruh jajaran sivitas akademika mahasiswa Yayan Palopo. Baik, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya Arzad dari mahasiswa Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Yayan Palopo, dari mahasiswa program studi jurusan program studi pendidikan agama Islam. Jadi ingin saya pertanyakan di sini terkait daripada membangun ekosistem ekonomi syariah dalam pemulihan ekonomi nasional akibat dari pandemi COVID-19. Itu sedari dulu, kalau yang kami amati di sini yang menjadi tanya ya, yang menjadi amatan dari penanya itu sendiri, melihat daripada beberapa swalayan kemudian ada di Kota Palopo, bukan hanya swalayan tapi beberapa hal-hal yang kemudian mematikan sistem perekonomian masyarakat di Kota Palopo itu ada. Itu kita tidak bisa nafikan di situ. Ya. Kalau kita ingin membangun ekosistem ekonomi syariah, yang perlu untuk kita lakukan adalah bagaimana menghidupkan masyarakat dari bawah itu tumbuh ke atas. Itu yang paling utama. Ya, banyak pedagang-pedagang kios yang kemudian berangsur menurun penghasilannya, bahkan sebelum ada pandemi COVID-19 ada swalayan yang hadir kemudian di Kota Palopo itu kemudian menurun penghasilannya karena kehadiran daripada swalayan tersebut, kemudian ditambah dengan kehadiran pandemi COVID-19 tambah mati pedagang atau pedagang kios yang ada di Kota Palopo. Dan ini menjadi harapan saya ya, bagaimana sikap ya Bapak Tuan Guru Bajang selaku yang pernah juga menjabat sebagai seorang gubernur dalam menyikapi persoalan-persoalan seperti ini, bukan hanya terletak pada swalayan tapi juga beberapa ya aplikasi-aplikasi yang kemudian mematikan beberapa ekosistem perekonomian masyarakat itu sendiri, bukan hanya di Kota Palopo tapi di luar raya, yaitu mematikan secara menyeluruh, hampir mematikan secara menyeluruh sistem perekonomian masyarakat yang ada di luar raya. Mungkin itu saja saya ucapkan. Wallahu muwaffiq lil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena semuanya laki-laki, mohon izin Tuan Guru, permintaan dari audiens satu lagi perempuan kalau bisa. Iya, adik-adik mahasiswa, satu orang boleh. Mahasiswi boleh sini. Iya. Perwakilan dari perempuan, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya yang saya hormati Tuan Guru Bajang Dr. Muhammad Zainul Majdi LCMA dan Pak Rektor, kemudian dan yang saya hormati para guru-guru, dosen-dosen IAIN Palopo, dan peserta hadir semuanya. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, Program Studi Ekonomi Syariah semester 6. Nah, kan tema kuliah umum pada hari ini tuh terkait tentang membangun ekosistem ekonomi syariah dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Dari setiap mata kuliah yang saya dapatkan, tahu identitasnya gitu ya. Alhamdulillah. Jadi gini sederhananya, Al-Mukarram Gurunda kami, sebenarnya Tuan Guru Bajang itu sebutan yang memang berkembang di NTB untuk katakanlah orang yang dipandang ya, atau diakui atau diterima oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin mereka di dalam hal ya, pemahaman dan pengamalan keagamaan. Kalau secara kata per kata memang Tuan Guru itu adalah istilah untuk guru yang mengajarkan secara konsisten dan sudah menunaikan ibadah haji. Jadi tuan itu sebenarnya haji gitu. Kalau orang Lombok atau orang NTB itu nyebut orang yang baru pulang dari Mekah itu tuan gitu. Tuan gitu. Tuan itu maksudnya bukan struktural ya, yang satu tuan yang satu hamba, tapi tuan itu adalah takrim dan ta'zim kepada seseorang yang baru menunaikan ibadah haji. Jadi siapapun disebut tuan kalau pulang dari Mekah. Kalau dia konsisten mengajar, maka dia tuan guru ya, karena dia mengajar. Apa bedanya guru dengan tuan guru? Ada juga guru yang nggak tuan gitu. Kalau belum naik haji gitu. Misalnya dia guru lalu naik haji tuan guru potensial. Tapi begitu dia pulang setelah jadi tuan tapi nggak ngajar lagi, nggak jadi juga tuan guru gitu. Jadi itu sebenarnya lebih kepada kredensial yang diberikan oleh masyarakat. Ya, jadi tidak bisa dibuat-buat memang. Jadi masyarakat sajalah sudah menyebut itu gitu. Kalau Bajang itu sebenarnya artinya muda ya, karena dulu ketika saya pulang dari Kairo dibanding tuan guru yang lain ya saya paling muda gitu. Tahun 97 ya. Cuman nggak tahu kok udah kedung melekat. Jadi walaupun saya sudah tidak Bajang lagi ya, saya sudah 50 tahun tapi tetap disebut ya Tuan Guru Bajang. Ya itu mungkin ya sudah kedung dekat lah mungkin ya di perasaan. Jadi gitu ayahanda ya, jadi Tuan Guru Bajang. Jadi kalau ayahanda, karena beliau ini juga haji, mengajar juga sudah lama, cocok kita panggil? Alhamdulillah. Jadi semua di Palopo ini, ya yang di IAIN, yang mengajar dan sudah menunaikan ibadah haji, ini semua Tuan Guru kita semua. Alhamdulillah. Andre Guruta. Itu tentang Tuan Guru Bajang. Kemudian yang kedua tentang riba. Saya setuju sama ayahanda kita bahwa riba ini menurut saya adalah sesuatu yang memang sangat destruktif terhadap tidak hanya kehidupan ekonomi tapi juga bahkan kehidupan sosial. Dari proses penghisapan oleh para rentenir itu kemudian mereka mendapat semacam kekuatan untuk mengendalikan orang. Jadi karena dia punya uang yang dipinjam oleh orang lain, maka orang lain yang meminjam itu bisa dia tindas, bisa dia eksploitasi, ya. Sehingga secara sosial itu yang terjadi hubungan masyarakat yang tidak sehat, bermula dari riba. Kalau pertanyaannya bisa nggak kita hilangkan, saya yakin, ya, bahwa al-mujtama'ul islami adalah mujtama' yang baik, mujtama'un solihun bittaba'. Ya, masyarakat Islam itu sesungguhnya adalah masyarakat yang baik ya, secara nilai-nilai sudah ada. Tetapi karena satu dan lain hal ya, faktor sosial ekonomi yang berjalin berkelindan, termasuk juga penjajahan yang cukup lama menimpa kita, lalu sumber-sumber kekuatan ekonomi umat itu satu persatu dimatikan oleh penjajah, dan kita belum bisa recover sampai hari ini ya. Maka kemudian masih ada praktek-praktek riba itu. Nah, hari ini alhamdulillah Indonesia
adalah salah satu negara yang memiliki perangkat ekonomi syariah yang paling lengkap di seluruh dunia. Alhamdulillah. Kita punya perangkat, kita punya undang-undang ekonomi, undang-undang perbankan syariah, punya undang-undang asuransi syariah, punya undang-undang obligasi syariah atau sukuk, punya undang-undang jaminan produk halal, punya undang-undang wakaf, punya undang-undang haji, dan beberapa undang-undang yang semuanya itu membentuk satu ekosistem ekonomi syariah. Kita punya banyak sekali perangkat. Tinggal bagaimana kita mengisi regulasi-regulasi itu dengan institusi dan praktik ekonomi syariah, ya, yang kemudian menjadi bagian yang signifikan di dalam pertumbuhan ekonomi nasional kita. Nah, institusi seperti BSI itu diperlukan karena institusi yang besar itu akan memperbesar kapasitas, ya, dari institusi itu untuk melakukan fungsi-fungsi ekonomi di tengah masyarakat. Kalau ada lembaga keuangan punya modal 10 juta, maka dia akan punya ruang gerak yang jauh lebih kecil daripada lembaga keuangan yang punya 10 miliar modal misalnya. Karena itu merger bank syariah menjadi satu bank di Indonesia untuk BUMN, yaitu BSI, itu adalah pada saat yang sama berarti bahwa ada satu lembaga merger itu bisa menunaikan fungsi-fungsi untuk berekonomi yang lebih baik. Dan itu mudah-mudahan pelan-pelan juga akan bisa mengikis praktek riba. Terutama kalau BSI itu membangun suatu pendekatan yang bisa menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan. Sehingga ketika mereka membutuhkan pembiayaan, mereka bisa mendapatkannya dari BSI dan tidak lagi menjadi korban dari lintah darat atau rentenir. Kemudian yang ketiga tadi dari Ananda, itu pertanyaan yang menurut saya sangat menarik, ya. Kita tidak boleh menghitung, ya, kemajuan hanya dari aspek pertumbuhan agregat, persentase. Karena di balik persentase itu seringkali yang terjadi adalah praktek ekonomi yang tidak berkeadilan. Contoh, kalau kita menghitung pertumbuhan ekonomi secara agregat, katakanlah tahun kemarin itu pertumbuhan ekonomi kita adalah 5%. Kalau hanya di situ, kita bisa saja salah di dalam menerapkan kebijakan ekonomi ke depan. Kenapa? Kalau pertumbuhan ekonomi itu ternyata, ya, hanya dinikmati oleh segelintir saja, ya, maka itu bukanlah pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan. Contoh tadi yang disampaikan, ketika misalnya mart yang banyak itu, ya, minimarket yang modern itu datang masuk ke desa-desa, kemudian akhirnya dengan adanya minimart itu pasar-pasar tradisional dan warung-warung yang selama ini, ya, itulah yang menjadi urat nadi dari pertumbuhan ekonomi masyarakat di situ, akhirnya kehilangan pelanggan. Kan anak-anakku pasti lebih suka ke Indomaret, terang, ada AC-nya, ya, ke mart dibanding masuk ke pasar atau pergi di warung, ya. Pasti lebih senang, ya, karena memang fasilitasnya lebih bagus. Tapi kalau itu dibiarkan tanpa kendali, ya, dilepaskan pada mekanisme pasar, diizinkan misalnya sebanyak-banyaknya, maka itu bisa mengeringkan, ya, sumber-sumber ekonomi masyarakat kecil yang selama ini menopang ekonomi masyarakat. Bahkan juga menopang kohesivitas sosial kita. Saya ingin sampaikan bahwa pedagang-pedagang itu kalau di kampung-kampung di desa, contohnya di NTB, merekalah yang menghidupkan pesantren. Merekalah menjadi donatur dari pondok-pondok pedagang-pedagang itu. Kalau ada bulan Maulid misalnya, merekalah yang menjadi panitia menyumbang sehingga diadakan Maulid.
Lalu dari maulid itu kemudian ada pesan-pesan persaudaraan, pesan-pesan sosial. Jadi mereka tidak hanya menjadi aktor ekonomi, tapi mereka, ya, para pedagang-pedagang di desa-desa itu juga menjadi faktor yang menopang kohesivitas sosial kita sebagai masyarakat. Ketika datang pasar modern dan mereka kehilangan sumber pendapatan, apa akibatnya? Nggak ada lagi donatur madrasah kita, tidak ada lagi donatur pesantren, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan keagamaan, karena sudah tidak ada yang mampu mensponsorinya. Akhirnya paham-paham yang aneh-aneh datang dari luar, masuk ke tengah masyarakat kita dan menanamkan pemahaman keagamaan yang kemudian menjauhkan kita satu sama lain. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa ternyata kebijakan ekonomi itu berpengaruh tidak hanya untuk ekonomi saja, tapi juga untuk kehidupan sosial dan bahkan kehidupan keagamaan kita. Karena itu kalau saya bisa berharap mudah-mudahan dari IAIN Palopo bisa memberikan sumbang fikir, ya, kepada para penentu kebijakan terkait dengan apa hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan supaya kemajuan kita tidak hanya kemajuan secara persentase tapi juga menghadirkan kemaslahatan untuk semua. Nah, ini berkaitan juga dengan pertanyaan terakhir dari Ananda tadi, ya, bahwa PDB yang dihitung dari GDP itu seringkali, ya, menyesatkan karena dia hanya menghitung rata-rata. Jadi GDP itu kan menghitung kalau ada 10 orang. 10 orang ini secara total menghasilkan 100. Maka itulah dibagi dia 100 bagi 10. Ya, berarti masing-masing itu 10 nilainya. Padahal realitasnya dari 100 orang itu, ya, memang dari 10 orang memang menghasilkan 100. Tapi dari 10 orang itu ada yang menghasilkan 60. Ada yang menghasilkan 30. Lalu 10 sisanya itu dihasilkan oleh yang 8. Kalau kita lihat hanya dari pembagian rata-rata saja, maka setiap orang dapat 10. Tapi kenyataannya ada 1 orang dapat 60, ada 1 orang dapat 30, dan ada 8 orang membagi sisanya yang 10. Ada dapat 1, 1,5, 1/4. Nah, karena itu Bapak-bapak dan Ibu Ananda semua, kalau kita bicara ekosistem ekonomi syariah, itu yang ingin kita tuju. Bahwa pertumbuhan itu adalah pertumbuhan yang berkeadilan. Pertumbuhan bukan dengan mengeksploitasi, tetapi bisa memakmurkan dan mensejahterakan bersama-sama. Mudah-mudahan dari IAIN Palopo ini lahir para pejuang ekonomi syariah, insya Allah. Lahir bankir-bankir hebat untuk membangun perbankan syariah, lahir para ahli-ahli ekonomi syariah yang bisa menciptakan ke depan, ya, model-model berekonomi yang terbaik untuk kita di Indonesia. Ada satu hal terakhir Bapak Ibu yang patut kita syukuri. Kalau akidah dalam Islam itu sifatnya tauqifi, nggak boleh dikutak-kutik. Kalau ritual ibadah juga sifatnya tahdidi, limitatif, nggak boleh ditambahi, dikurangi. Tapi kalau muamalah itu prinsipnya adalah ijtihadi ibda'i. Ada proses eksploratif, kreatif untuk mencari apa metode-metode terbaik. Karena itu ekonomi syariah ini bagian dari ruang muamalah, itu terbuka ruang seluas-luasnya. Ananda semua bisa memikirkan, mengkonsep, mendiskusikan berdasarkan pada keadaan kondisi real objektif masyarakat kita. Apa yang bisa kita lakukan bersama untuk bisa membangun ekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat di Palopo ini secara khusus. Terima kasih atas perhatian, dan nanti saya ingin kirimin Ananda yang bertanya tadi buku, ya, ada buku, beberapa buku nanti akan dikirim, nanti teknisnya akan dilaksanakan oleh beberapa teman. Terakhir, Bapak-bapak Ibu dan Ananda semua, 3 hari yang lalu saya di Mamuju, ya, ada beberapa kegiatan bersama masyarakat. Hari ini, ya, tadi siang kita mendengar ada gempa di Mamuju, ya, 5,8 skala Richter. Mari pada kesempatan yang baik ini
sama-sama kita berdoa ya, Ananda semua, Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan untuk kita semua. Bagi semua yang terkena dampaknya, semoga Allah cepat pulihkan, Allah cepat sehatkan, dan Allah Ta'ala jauhkan kita semua dari segala macam mara bahaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Kebahagiaan yang lain, saya di Yayan Palopo ini ketemu teman-teman. Ada Dr. Zuhri Abu Nawas. Beliau ini al-ism alal musamma, nama sesuai dengan orangnya. Namanya Abu Nawas, akalnya juga hebat dia. Ya. Jadi pandai, cerdas dia. Ini sahabat saya, 1 tahun di atas saya, ya, di Kairo, dan beliau orang yang kami tahu, ya, saya dan teman-teman tahu orangnya rajin sekali. Ya, di sini beliau menjadi direktur pasca sarjana. Alhamdulillah, orang tepat Pak Rektor, ya, insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ya. Kalau kata orang Lombok, tunas maaf, tunas maaf kalau ada kekhilafan, dan kesyukuran sekali lagi saya bisa silaturahim bersama